Koperasi Produsen Asahan Bina Sejahtera berjalan dengan sukses. Pasalnya, hari ini Senin tanggal 27 Desember tahun 2021, Koperasi Produsen Asahan Bina Sejahtera mengadakan peringatan hari ulang tahun yang ke-1 di halaman kantor koperasi di Jalan Sirsak nomor 22 Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Acara hari ulang tahun yang dilanjutkan dengan rapat anggota tahunan atau RAT ini berjalan sesuai dengan perencanaan. Tampak hadir staf utusan Bupati Asahan, Kadis Koperindak, dan Ramil Kota Kisaran Timur Kapten Nuryanto mewakili Dandim 0208 Asahan dan Ketua DPD Partai Golkar Evi Kurniawan Tanjung. Dalam sambutannya yang dibacakan oleh staf khusus utusan Bupati Asahan mengatakan, bahwa pemerintah berterima kasih kepada Koperasi Produsen Asahan Bina Sejahtera yang telah berkontribusi dan berbuat untuk ikut serta dalam meningkatkan ekonomi rakyat di Kabupaten Asahan. Untuk itu pemerintah sangat mendukung seluruh program-program Koperasi Produsen Asahan Bina Sejahtera. Dalam sambutannya Ketua Koperasi Produsen Asahan Bina Sejahtera Fadli Manurung SH, menerangkan bahwa koperasi ini memiliki beberapa program unggulan. Koperasi adalah salah satu organisasi perekonomian rakyat yang turut berperan dalam membangun perekonomian di Indonesia. Berkat usaha dan perjuangan kita dalam bersosial, membangun koperasi ini kita dapat membantu perkembangan ekonomi, khususnya di Kabupaten Asahan. Pada kesempatan ini, saya sampaikan selamat ulang tahun buat koperasi yang ke-1 dan selamat mengikuti rapat anggota tahunan kepada seluruh anggota sebagai pelaku yang terjun ke dalam dunia perkoperasian. Saudara adalah sumber daya untuk perkembangan perekonomian rakyat. Tanpa saudara, mungkin koperasi ini tidak akan berdiri sampai sejauh ini. Oleh karenanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para penggerak koperasi di Kabupaten Asahan. Dalam era teknologi, era globalisasi dan era milenial, perubahan-perubahan terjadi begitu cepat. Oleh sebab itu, koperasi harus tanggap dan membuka diri atas perubahan-perubahan tersebut. Pengelola koperasi harus lebih aktif lagi dalam hal mengelola koperasi, baik dari segi usaha, peningkatan sumber daya manusia pengelola, anggota, dan juga menciptakan jaringan dan pangsa pasar yang luas. Di usia koperasi yang ke-1 masih terbilang muda, koperasi harus memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Koperasi-koperasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Saudara-saudara yang saya hormati, di Kabupaten Asahan hingga saat ini jumlah koperasi yang ada sebanyak 627. Namun jumlah koperasi yang aktif 419 atau sekitar 68,2%. Oleh karenanya saya berharap di hari ulang tahun koperasi ini akan memacu semangat untuk mengembangkan koperasi yang dikelolanya. Tersebut dapat berperan serta dalam pertumbuhan ekonomi menuju Asahan yang mandiri. Saudara-saudara yang saya hormati, mudah-mudahan melalui peringatan hari ulang tahun koperasi ini menjadi penyemangat dan mendorong untuk kita meningkatkan dan memajukan kehidupan berkoperasi khususnya di Kabupaten Asahan. Demikian yang perlu saya sampaikan kepada kesempatan yang baik ini. Marilah kita bersama-sama mewujudkan koperasi sebagai sokong guru perekonomian bagi bangsa. Dirgahayu dan majulah koperasi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Asahan Haji Surya Bilisi. Terima kasih. Di antaranya adalah plasma yang bergerak atas dasar Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, juga cetak sawah di Desa Alam Bonbon, menabung dan berbisnis, di mana koperasi menjamin keamanan modal penabung serta dapat memberikan keuntungan 3% setiap bulannya, tanpa mengurangi modal yang telah masuk. Dan program menabung dan berbisnis ini sudah berjalan 2 bulan mulai bulan Oktober berjalan dengan lancar. Evi Irwansyah, salah satu pembina di koperasi ini mengatakan bahwa saya sangat berbangga hati atas terlaksananya ulang tahun yang pertama ini berjalan dengan sempurna. Harapan saya dengan program-program yang ada, kiranya koperasi kita ini dapatlah menjadi garda terdepan di dalam mensejahterakan masyarakat Asahan. Di Partai Golkar ada Bapak H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI, yang memang bertugas sebagai penyelesaian masalah pertanahan yang tentunya bermitra langsung dengan kementerian.
Saya pikir beliau juga pasti sungguh-sungguh untuk mendukung program-program koperasi kita ini karena beliau juga salah satu pembina di Koperasi Produsen Asahan, Bina Sejahtera ini, imbuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwan Sampane, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan, yang dalam hal ini juga sebagai pembina di Koperasi Asahan Bina Sejahtera. Saya menyambut baik dan berbangga atas HUT pertama Koperasi Asahan Bina Sejahtera ini. Karena menurut informasi yang saya terima, koperasi ini tumbuh dengan baik dan kemudian sangat bermanfaat buat anggotanya. Nah, koperasi ini kita harapkan bisa menjadi garda terdepan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama di Kabupaten Asahan. Nah, terkait dengan saya sebagai ketua partai, tentunya di partai politik ada elemen-elemen, ada fraksi kita yang tentunya bisa juga bersinergi dengan koperasi untuk memakmurkan masyarakat. Nah, di DPR RI kita punya Pak Dodi Ahmad Kurnia Tanjung yang kebetulan juga Ketua Komisi 2 yang di dalamnya bermitra dengan Kementerian Pertanahan. Nah, tentunya banyak yang kita tahu bahwa permasalahan-permasalahan masyarakat, terutama petani kita yang terkait dengan lahan-lahan. Nah, jadi sehingga harapan kita dengan adanya anggota DPR RI yang terkait dengan itu, lahan-lahan terlantar itu bisa digunakan oleh masyarakat kita di bawah koperasi untuk kesejahteraan rakyat. Saya pikir demikian. Sebagai pengawas dari Koperasi Produsen Asahan Bina Sejahtera, kami merasa bahwasanya memang masih dalam tahap pembelajaran, apalagi usianya baru 1 tahun, ya ibaratkan anak yang masih baru belajar berjalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan saya, terima kasih sekali kepada Bapak itu sebagai Dewan Pembina, disabilitas sebagai pembina, dan kami khususnya. Acara yang disempurnakan dengan pemotongan nasi tumpeng berakhir pukul 12, dilanjutkan dengan acara rapat anggota tahunan atau RAT guna untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari pengurus kepada anggota tentang perkembangan dan prestasi yang telah dilaksanakan maupun laporan keuangan oleh Bendahara Selamat Suroso. Akhirnya RAT yang dipimpin oleh pimpinan sidang Dahrun Butar-Butar SP, Sekretaris 1 Kuswoyo dan Sekretaris 2 Ibu Ani menerima berkas laporan pengurus setelah dimusyawarahkan dan dapat persetujuan dari seluruh anggota. Arta TV, Zainul Komar melaporkan.